kita diminta menselidiki apakah X-2 ini adalah faktor dari fx. Jika X-1 adalah faktor fx, maka berapakah nilai A yang memenuhi? Pada video kali ini akan dibahas tentang bagaimana cara menemukan akar dari suatu polinomial. Nah, untuk menemukan akarnya kita bisa ikuti langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, langkahnya adalah kita harus melihat nilai konstanta fungsi. Kemudian, temukan semua faktor dari konstantanya. Nah, kemudian yang kedua, kita harus memasukkan atau mensubstitusi faktor ke fungsi, sehingga fungsinya itu bernilai 0. Dan jika sudah 0, kita harus temukan hasil bagi fungsi oleh faktor dengan cara Horner agar lebih mudah. Dan yang terakhir, harus kita ulangi langkah 1, langkah 2, langkah 3, sehingga hasil fungsinya berpangkat 1 jika memungkinkan. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita akan jelaskan dengan sebuah contoh. Misalnya, kita diminta untuk menemukan akar-akar dari suatu fungsi fx sama dengan 2x pangkat 4 min 7x pangkat 3 plus 4x kuadrat plus 7x min 6. Sesuai langkahnya, di sini di soal itu fx memiliki nilai konstanta min 6. Kemudian kita harus temukan semua faktornya. Dan ingat, faktor itu adalah yang bisa membagi. Nah, kita temukan nih, bilangan berapa saja yang bisa membagi 6. Dan ingat, bilangannya selalu berpasangan, yaitu mungkin plus 6 ataupun minus 6. Karena 6 bagi 6 itu bisa. Kemudian mungkin juga plus minus 1, plus minus 2, dan plus minus 3. Nah, keempat bilangan ini itu bisa membagi 6 dan habis. Kemudian langkah yang kedua itu kita adalah mensubstitusikan nilai faktor ke fungsinya sehingga nilai fungsinya adalah 0. Kemudian langkah yang ketiga kita bisa menemukan hasil baginya dengan cara Horner. Nah, langkah yang kedua dan yang ketiga ini biar lebih mudah bisa kita langsung Hornerkan saja. Nah, untuk itu kita akan buat dulu tabel Hornernya. Nah, seperti pada gambar. Dan kita ambil pangkat tertingginya, yaitu X pangkat 4, dan ambil terurut pangkat 3, pangkat 2, X, dan konstantanya. Kita ambil koefisiennya, X pangkat 4, 2, X pangkat 3-nya min 7, X kuadratnya 4, X-nya adalah 7, dan konstantanya adalah minus 6. Nah, di sini kita bisa mencoba semua nilai faktornya. Dan kita ambil dulu nilai yang paling kecil. Dan kita akan misalkan dulu ambil adalah 1 ya, biar lebih gampang dihitung. Sehingga di sini kita ambil pembaginya atau faktornya adalah 1. Kemudian sesuai dengan cara Horner, kita turunkan saja 2. Kalikan 1 kali 2 adalah 2. Dan ini dijumlahkan. Kemudian dapat nih, min 7 tambah 2 adalah minus 5. 1 kali minus 5 adalah minus 5. 4 ditambah minus 5 adalah minus 1. 1 kali minus 1 adalah minus 1. 7 ditambah minus 1 adalah 6. Dan 1 kali 6 adalah 6. Dan 6 tambah 6 adalah 0. Maka ini sisanya sama dengan 0. Ketika sisanya udah 0, maka kita udah berhasil mengambil nilai faktor yang membuat nilai fungsinya sama dengan 0. Nah, kemudian jika sudah berhasil, kita harus ulangi langkahnya dari 1, 2, hingga 3. Dan itu kita lihat dari hasil fungsinya. Maka dari itu, di sini lihat nih, hasil fungsinya jelas sekali. Hasilnya adalah itu, nih kita ambil nih, 2x pangkat 3 min 5x kuadrat min x ditambah 6. Nah, di sini kembali konstantanya adalah 6. Maka berapakah faktor dari 6? Kita langsung saja ambil semuanya. 6, 2, 1, dan 3. Dan untuk lebih gampangnya kita akan langsung saja Hornerkan tanpa perlu menguji faktor ke fungsinya agar lebih cepat. Dan jika nanti sisanya adalah 0, maka itu faktor yang dimaksudkan. Dan jika tidak 0, maka kita ambil faktor yang lainnya. Kita akan coba dulu memasukkan nilai faktornya itu adalah 3 misalnya.
Jadi kita taruh 3 di sini. Turunkan. 2-nya turun, kemudian 3 kali 2 adalah 6. Dan ini ingat dijumlahkan. Min 5 tambah 6 adalah 1. 3 kali 1 adalah 3. Dan dijumlahkan. Min 1 tambah 3 adalah 2. 3 kali 2 adalah 6. Dan ini menghasilkan sisanya tidak 0. Maka kita salah mengambil faktornya. Oleh sebab itu, kita bisa ulangi mengambil faktornya. Jangan ambil 3 misalnya. Tetapi di sini kita akan ambil yang lainnya. Karena 3 udah nggak mau, kita misalnya ambil faktornya adalah 2 misalnya. 2. Kemudian di sini 2-nya kita turunkan seperti langkah Hornernya. Kalikan 2 kali 2 adalah 4. Min 5 tambah 4 adalah min 1. Min 1 kali 2 adalah min 2. Min 1 tambah min 2 adalah min 3. Dan 2 kali min 3 adalah min 6. Dan jumlahnya 0. Ini adalah sisa. Maka karena sisanya udah 0, 2 itu adalah faktornya. Dan di sini kita juga bisa mengambil nilai hx-nya. Di mana hx-nya itu adalah 2x kuadrat dikurangi x-nya. Dikurangi x dikurangi 3. Nah, di sini kita ulangi melihat nilai konstantanya. Dan nilai konstanta yang mungkin itu adalah 2 ya. Yaitu faktor 3 adalah plus minus 1 dan plus minus 3. Karena dia prima. Maka dari itu kita akan coba mengambil nilainya min 3 misalnya. Maka 2-nya kita turunkan. Min 3 kali 2 adalah min 6. Min 1 ditambahkan min 6 adalah min 7. Dan min 3 kali 7 adalah 21. Dan tidak mungkin menghasilkan 0. Maka di sini kita simpulkan min 3 itu bukan faktornya. Maka kita ambil yang lain misalnya. Kalau kita ambil 1 pun di sini sepertinya tidak mungkin. Karena dia di sini akan menghasilkan bilangan yang mengakibatkan sisanya tidak 0. Misalnya nih kita ambil 1, turunkan 2, 1 kali 2 adalah 2, min 1 tambah 2 adalah 1, 1 kali 1 adalah 1, maka tidak mungkin menghasilkan sisanya 0. Maka kita ambil yang lainnya. Jangan ambil 1, tetapi ambil kawannya, yaitu plus minus 1 nih. Kita akan ambil minus 1. Dan jika ini minus 1, maka 2 turun. Min 1 kali 2 adalah min 2. Min 1 tambah min 2 adalah min 3. Dan min 1 kali 3 adalah 3. Dan ini memungkinkan membuat sisanya sama dengan 0. Maka ini faktornya. Dan ingat di sini, fungsinya atau hasil bagi fungsi oleh faktornya sudah berpangkat 1. Yaitu 2x dikurangi 3. Ini sisanya. Maka nanti faktornya atau menemukan akar-akarnya, kita hanya mengambil bilangan-bilangan yang di sebelah kanannya. Jadi faktornya adalah 1, 2, min 1, dan 3 per 2. Atau bisa juga disajikan dalam bentuk perkalian fungsi. Yang pertama 2x kurang 3. Kemudian ini kita ambil kebalikannya. Karena di sini min 1, maka ambil x plus 1. Agar dapat akar-akarnya min 1. Kemudian x di sini plus 2 ya. Kita ambil kebalikannya, min 2. Dan yang terakhir x kurang 1. Dan nanti misalnya ragu dengan jawabannya, nanti silakan dicoba untuk mengalihkan secara pelangi di sini. Jika hasilnya sudah sama dengan fx-nya, maka jawaban kita sudah benar. Nah, itu dia menemukan akar dari suatu polinomial. Nah, tentu di sini pada konsepnya kita harus pahami sebuah konsep di mana jika ada fungsi fx, maka x min a itu adalah faktor fx apabila fa-nya sama dengan 0. Ini sesuai dengan langkah yang kedua. Jadi ketika faktornya itu membuat fungsinya sama dengan 0, maka nanti faktor itu atau nilai faktor yang itu merupakan faktor dari suatu fungsi tersebut. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita akan jelaskan dengan sebuah contoh hal penting yang dimaksudkan. Nah, contohnya misalnya nih, kita diminta menselidiki apakah x min 2 ini adalah faktor dari fx. Maka sesuai dari hal pentingnya, x min a itu adalah faktor fx ketika fa-nya sama dengan 0.
Jadi di sini kalau X min 2-nya adalah faktor, maka kita perlu ngecek apakah X sama dengan 2 ini membuat fungsinya si fx ini sama dengan 0 nggak? Kalau sama dengan 0, maka 2 ini adalah faktor dari fx. Maka dari itu, untuk mengujinya, kita hanya perlu menguji apakah f2-nya itu sama dengan 0. Maka dari itu, untuk mengujinya, kita ambil fungsinya. F2-nya jadinya 3, di sini x kuadrat. Kita ganti x-nya dengan 2. Ditambahkan dengan 7 kali 2 dikurangi 6. Kita jabarkan nih, 3 kali 4 adalah 12, ditambah 14, dikurangi 6. Maka ini hasilnya tidak sama dengan 0. Maka dari itu disimpulkan F2 atau nilai 2 ini adalah bukan faktor dari fx ini. Nah, kemudian untuk yang B, jika x min 1 adalah faktor fx, maka berapakah nilai A yang memenuhi? Nah, di sini kita akan kerjakan secara terbalik. Tadi x min A ini adalah faktor ketika FA-nya sama dengan 0. Maka dari itu di sini x min 1. Kita cek nih apakah F1-nya ini sama dengan 0 nggak? Karena kita diminta menemukan nilai variabelnya, maka F1-nya kita ganti di sini. A dikalikan 1 pangkat 3 ya, sesuai fungsinya, dikurangi 1 kuadrat, ditambahkan 2 kali 1 dikurang 1, ini sama dengan 0. Maka nanti kita akan temukan berapa nilai A-nya. Maka dari itu, A kali 1 pangkat 3 adalah A, dikurang 1 ditambah 2 dikurang 1 sama dengan 0. Maka di sini A min 2 tambah 2 sama dengan 0. A sama dengan 0. Nah, oleh sebab itu, ini akan terpenuhi, X min 1 akan terpenuhi jika fx-nya nilai A-nya sama dengan 0. Nah, di sini ada kontradiksi ya dengan definisi dari si polinomial, di mana pangkat terdepannya itu tidak boleh 0. Tetapi ketika dia 0, maka bentuk fx-nya akan tetap berupa polinomial, hanya saja nilai derajatnya yang berkurang. Nah, di sini fx itu akan memiliki faktor x min 1 apabila di sini fungsinya bukan polinom berderajat 3 atau A-nya sama dengan 0. Nah, itu dia bagaimana cara menemukan akar dari suatu polinomial. Dan di sini pegang saja konsepnya hal penting ini, di mana ini akan berlaku seperti yang dijelaskan tadi. Jadi x min A itu akan menjadi faktor dari fx apabila nanti fa-nya sama dengan 0. Dan kebalikannya, jika fa sama dengan 0, maka A ini adalah faktor dari fx. Itu hal penting yang harus diingat dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan akar dari suatu polinomial. Nah, silakan disimak dan dipahami. Akhir kata, ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.